Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, perkenalkanlah nama saya Mirna Simanjuntak dari Rayon 9. Saya ingin membagikan sharing firman Tuhan dengan judul Pentingnya Mesbah Keluarga di dalam Rumah Tangga. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari ayat dari kitab Yosua ayat 24 sampai 15. Begini firman Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengerti, apakah itu mesbah doa. Mesbah doa adalah di mana suami, istri, anak berkumpul bersama, menyanyikan puji-pujian, menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendukung di dalam doa satu dengan yang lainnya, saling menasehati, saling sharing firman Tuhan. Mengapa mesbah doa tuh bareng keluarga tuh penting banget Bapak Ibu? Karena saat ini dosa semakin merajalela. Sasaran utama iblis adalah yaitu menghancurkan keluarga dengan merusak hubungan dan dapat melahirkan dosa-dosa yang terlihat dan tak terlihat di antara anggota keluarga. Kenapa mesbah itu sangat penting? Karena saat-saat ini, dalam masa pandemi ini atau sebelum masa pandemi aja, itu tingkat perceraian dalam rumah tangga itu semakin tinggi. Dan baru-baru ini saya menghadiri teman yang saat ini di pengadilan negeri, mereka akan bercerai, dan saya melihat banyak kasus perceraian orang Kristen itu banyak sekali. Saya melihat file-filenya banyak ya, karena pengadilan negeri itu dibedakan Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dibedakan kalau pengadilan negeri untuk saudara kita kaum muslim beda, Kristen juga beda. Dan saat ini saya menghadiri perceraian dari masih saudara, masih keluarga, dan saya sangat sungguh menyedihkan betapa banyak orang Kristen yang pada akhirnya rumah tangganya harus berakhir di meja hijau dan mereka harus bercerai. Kenapa mesbah doa bareng keluarga itu sangat penting Bapak Ibu? Karena saat-saat ini masa pandemi atau sebelum masa pandemi aja kita udah sangat memprihatinkan ya untuk keluarga ya. Dan saya saat ini mengajak mengapa kita harus mesbah doa, itu dengan tujuan bahwa kita harus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita harus mengikut sertakan Tuhan di tengah keluarga, membangun karakter setiap anggota keluarga untuk berakar kuat di dalam Tuhan dan sama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam mesbah doa itu kita diperlengkapi setiap kita anggota keluarga untuk melawan godaan dari dunia atau kedagingan kita atau musuh di luar sana, dan kita memperlengkapi manusia rohani kita di dalam, sehingga akan sulit bagi si musuh ya, bagi iblis untuk mempermainkan pikiran, perasaan atau tubuh kita. Nah saat ini saya sebagai seorang ibu, mungkin saat ini dalam masa pandemi ini banyak anak-anak saya juga mengikuti daring school. Nah itu sangat dibutuhkan mesbah keluarga supaya kita terus mendoakan anak-anak kita boleh melihat bahwa banyak teknologi saat ini semakin canggih, banyak anak-anak harus mengikuti daring. Dan kalau kita tidak mendasari fondasi keluarga kita dengan mesbah, kita tidak akan tahu bagaimana perkembangan anak-anak kita dan anak-anak kita apakah aman dengan teknologi saat ini. Nah itu memperlengkapi kita, manusia batinnya kita untuk terus diperbaharui, untuk terus orang tua menganggap doa bersama, dan kadang-kadang orang tua tuh menganggap doa bersama tuh nggak penting. Nah itu besar peluang bagi iblis untuk memporak-porandakan hubungan dalam keluarga. Nah apakah hubungan kita tuh intim dengan Tuhan dan anak-anak kita juga kita bawa kepada Tuhan. Nah itu bisa dicuri atau dirusak dengan iblis. Nah kita menginginkan keluarga kita, pasangan kita diubahkan karakternya lewat mesbah keluarga, yang tadinya jadi pemarah tidak pemarah. Ketika mesbah doa, kita saling mendoakan, kita saling mengerti,
yang tadinya pemarah, otoriter, atau saat ini mungkin ada tingkat perceraian itu boleh terjadi karena selingkuh, atau anak-anaknya melakukan pergaulan yang buruk gitu, atau membangkang kepada orang tuanya. Nah, itulah penting untuk mengikat hubungan antara keluarga di dalam satu, yaitu sumber sukacita kita, yaitu damai sejahtera kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ada manfaat yang boleh kita dapatkan di dalam mesbah keluarga. Apa itu, Bapak Ibu? Yaitu satu yaitu memusatkan keluarga di dalam Tuhan. Pusat dari pernikahan dan keluarga ada di dalam Tuhan. Jadi penting untuk melibatkan Tuhan setiap hari dalam persekutuan keluarga. Amin, Bapak Ibu. Ya, karena keluarga sangat penting buat kita, di mana kita boleh menghadirkan Tuhan di dalam mesbah keluarga. Kita boleh menyembah Tuhan, memuji, mempersembahkan korban pujian dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Manfaat yang kedua adalah membangun karakter anggota keluarga kita. Paulus menyampaikan di dalam Efesus 5 dan ayat 6 dan Kolose 3 tentang tubuh Kristus. Hal ini disampaikan supaya orang percaya menjadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dari tempat dimanapun di luar sana. Baik istri maupun suami dan anak saling mendukung dan memusatkan hidup mereka di dalam Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan inginkan, yaitu manfaat dari mesbah keluarga itu membangun karakter anggota keluarga kita. Dan yang ketiga, manfaat dari mesbah keluarga yaitu menghadirkan damai di rumah, Bapak Ibu. Mesbah doa bisa membantu keluarga untuk menghadirkan damai di rumah. Seperti contoh, akan sulit bagi seorang ayah untuk memimpin keluarganya dalam ibadah sesaat setelah dia bersikap kasar kepada istrinya, yaitu dia bersikap kasar, emosi kepada istrinya. Karena menyadari tanggung jawab tersebut, maka suami tentu saja harus jadi sosok yang mau mengakui kesalahannya. Nah, Tuhan suka dengan perdamaian dan dengan mengenal dia lebih baik. Hati setiap anggota keluarga dilembutkan, jadi terbuka di mesbah keluarga itu, saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Ada firman Tuhan berkata dari Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, membangun. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah membangun satu sama lain. Mesbah doa bisa jadi momen bagi sebuah keluarga terhubung dan semakin akrab. Nah, di tengah dunia yang serba sibuk ini ya Bapak Ibu ya, mesbah doa bisa jadi cara untuk tetap memiliki keluargamu seutuhnya dalam kondisi yang sadar. Di sini pula setiap anggota keluarga saling membangun dan memahami kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, yaitu kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Membaca Alkitab bersama-sama akan menumbuhkan pengetahuan anggota keluarga akan Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, seperti kita di meja makan, percakapan di meja makan bisa jadi percakapan yang sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Karena setiap anggota terlibat aktif membahas soal kebenaran firman Tuhan. Nah, ada firman Tuhan dari Yeremia 32 ayat 39 berkata, aku akan memberi mereka satu hati, satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Katakan amin Bapak Ibu. Yang manfaat yang terakhir yaitu manfaat dari mesbah doa di dalam keluarga itu, jadilah teladan bagi keluarga lain. Nah, kebiasaan doa bersama keluarga tentu akan mengasah karakter kita ya Bapak Ibu ya, dan membentuk kepribadian kita serupa dengan Kristus. Dan buahnya itu dapat dirasakan bukan hanya di rumah, tapi juga oleh orang-orang yang melihat, oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan kita, dengan setiap anggota keluarga ya. Mesbah doa membentuk setiap anggota keluarga menjadi berkat bagi orang lain. Dan hal ini bisa menjadi kesaksian buat yang lain, buat saudara kita, keluarga kita, dan kita juga sebagai sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, membangun mesbah doa dalam kehidupan rumah tangga adalah pintu Tuhan memberkati rumah tangga dengan rahmatnya, kasihnya, anugerahnya, berkat-berkatnya yang tak terbatas buat kita. Dan itulah manfaat
ketujuh manfaat pentingnya mesbah doa buat kita lakukan. Mari Bapak Ibu, kita bangun mesbah doa di dalam keluarga kita masing-masing, maka semuanya pasti percayalah, pintu berkat itu akan terjadi untuk kita semua. Rahmatnya, kasihnya boleh mempersatukan keluarga kita, dan kita boleh menghadirkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka rumah tangga kita akan penuh dengan damai, diberkati oleh Tuhan. Semua anak-anak kita dijaga dan dilindungi, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Biar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Katakan amin.